Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran seputar adab-adab sehari-hari yang diambil dari kitab yang berjudul Sahihul Adabil Islamiyah, yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan kedua setelah salat subuh di Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu telah selesai mempelajari bab ke-10 yang berjudul adab-adab dalam berpuasa. Maka pada pagi hari yang berbahagia ini kita memasuki bab berikutnya, yaitu bab ke-11, di mana bab ini berjudul adab-adab dalam berzakat dan bersedekah. Adab-adab dalam berzakat dan bersedekah. Baik. Artinya di dalam menunaikan zakat atau di dalam memberikan sedekah ada sejumlah adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Baik, dan di sini ada penyebutan dua istilah, yaitu zakat dan sedekah. Maka untuk lebih memahaminya, adapun zakat, maka secara sederhananya zakat ini ialah mengeluarkan harta atau mendermakan harta yang hukumnya wajib. Zakat ialah mendermakan harta yang hukumnya wajib. Sedangkan sedekah di sini maksudnya ialah mendermakan harta di jalan Allah yang hukumnya sunnah atau dianjurkan. Jadi menunaikan zakat hukumnya wajib, sedangkan mengeluarkan atau memberikan sedekah ini hukumnya dianjurkan. Dan kita akan pelajari bersama sejumlah adab yang penting untuk diperhatikan dalam kedua hal ini. Langsung saja kita akan sebutkan sekitar 9 poin adab dalam hal ini, disertai dengan penyebutan dalil-dalilnya. Langsung kepada adab yang pertama. Adab yang pertama yaitu hendaknya sedekah yang diberikan itu berasal dari hasil usaha yang thayyib. Hendaknya sedekah yang diberikan itu berasal dari usaha yang thayyib alias yang halal. Ini. Jadi bagi seseorang yang hendak bersedekah, maka penting untuk diperhatikan dari mana sumber penghasilan yang darinya dia ambil, yang darinya dia dermakan sedekah. Maka hendaknya dipastikan bahwa sedekah yang diberikan tersebut memang berasal dari usaha yang Allah halalkan, bukan yang Allah haramkan.
Baik, dibawakan di sini dalil hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Artinya, wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Thayyib, yang mana Dia tidak menerima kecuali yang thayyib saja. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah itu Maha Thayyib, Maha baik. Yang maknanya ialah bahwa Allah itu disucikan dari segala sifat kekurangan dan sifat kecacatan. Ini makna Allah itu Maha Thayyib. Kemudian karena Allah itu Maha Thayyib, maka Dia pun tidak akan menerima kecuali hanya yang thayyib saja. Artinya Allah Ta'ala tidak akan menerima dari hambanya, baik itu berupa amalan ataupun harta yang didermakan, kecuali yang thayyib saja. Kecuali yang thayyib saja, yaitu yang halal ini. Maka ini penting untuk diperhatikan, sehingga dapat dipahami bahwa sedekah mau sehebat atau sebesar apapun yang didermakan, kalau itu bersumber dari hasil yang haram, maka sedekah tersebut percuma dan sia-sia. Sekalipun nilainya miliaran. Kalau sedekah yang didermakan itu dari hasil yang haram, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah mau sesederhana atau sekecil apapun nominalnya, tapi kalau berasal dari penghasilan yang halal, maka itulah sedekah sejati yang Allah akan menerimanya. Demikian. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Sehingga ini pun anggapan sebagian orang yang menggampangkan penghasilan haram dengan mengatakan, tidak mengapalah penghasilan saya haram, nanti gampang tinggal dibersihkan dengan sedekah. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Adanya sebagian orang yang menggampangkan penghasilan haram, lalu dengan dalih nanti gampang, nanti mudah, tinggal dibersihkan, disucikan dengan bersedekah. Maka kita katakan, sedekah tidaklah mensucikan harta yang haram. Sedekah tidaklah membersihkan harta yang haram. Haram tetap haram, harus dikembalikan kepada haknya. Demikian. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ya, misalnya, ya, seorang pencuri atau seorang koruptor, ya, yang merampas harta yang bukan haknya, lalu dengan entengnya dia, ya, ingin membersihkan harta haram tersebut dengan cara bangun masjid atau bangun pesantren dan semisalnya, maka ini percuma dan sia-sia. Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib saja, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang kedua yaitu ya, dianjurkan agar sedekah yang dikeluarkan itu dari harta yang terbaik, dari harta yang paling bagus. Artinya, ya, ada motivasi terkait sedekah, ada motivasi dalam, ya, mendermakan sedekah, yaitu bahwa hendaknya yang disedekahkan itu ialah bagian dari harta yang disukai, harta yang terbaik. Ini baik, dan kita akan sampaikan di sini, ya, dalilnya. Ada dalil yang sangat menakjubkan di sini, yaitu hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau
kabarkan. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau begini, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu akthar al-ansari bil madinah malan min nakhlin. Artinya, dahulu sahabat Abu Talhah, semoga Allah meridhai beliau itu merupakan orang Ansor di Madinah yang paling banyak hartanya, ya, berupa kebun kurma. Lanjut, wa kana ahabbu amwalihi ilaihi, ya, bayruha. Kata Anas, dan dahulu harta yang paling disukai, harta yang paling dicintai oleh beliau, yaitu oleh Abu Talhah, adalah bayruha. Bayruha ini merupakan nama sebuah kebun kurma yang dimiliki oleh Abu Talhah. Jadi Abu Talhah ini tadi dikenal sebagai sahabat Ansor di Madinah yang paling banyak hartanya berupa kebun kurma. Dan dari sekian banyak harta beliau, harta yang paling beliau sukai, harta yang paling beliau cintai adalah sebuah kebun kurma yang dikenal dengan nama Bayruha. Lanjut, kata Anas, wa kanat mustaqbilatal masjid. Dahulu kebun kurma Bayruha ini posisinya itu menghadap ke masjid. Artinya posisinya ini sangat strategis, dekat dengan Masjid Nabawi. Itu. Lanjut, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau biasa diperkenankan untuk memasuki kebun tersebut, ya, dan meminum dari airnya yang segar, ya, di kebun tersebut. Jadi kebun kurma ini, jadi kebun ini di samping produktif menghasilkan kurma, juga terdapat sumber air yang segar di dalamnya. Lanjut, ya. Qala Anas lanjut berkata, amma unzilat hadhil ayah. Lalu ketika telah diturunkan ayat ini, ayat yang dimaksud, ya, ayat yang dimaksud ialah di surat Ali Imran ayat 92. Ali Imran ayat 92. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu ketika telah diturunkan ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 92, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya, kalian tidak akan bisa meraih kebajikan sejati sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian sukai. Nah, ini surat Ali Imran ayat 92. Allah firmankan, kalian tidak akan bisa meraih kebajikan sejati, ya, kalian tidak akan bisa meraih kebajikan sejati, meraih kebaikan yang sempurna, ya, sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian sukai, dari harta yang kalian sayangi. Kata Anas, qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah diturunkan ayat ini, sontak Abu Talhah langsung bangkit menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau pun berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersolawat setiap kali disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar majlis kita ini menjadi majlis solawat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Talhah langsung berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, kalian tidak akan bisa meraih kebajikan sejati sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian sayangi. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku sayangi adalah kebun Bayruha. Wa innaha shadaqatun lillah, dan sekarang aku nyatakan kebun Bayruha ini menjadi sedekah untuk Allah. Subhanallah. Arju birraha wa dzukraha indallah. Aku berharap kebaikan kebun ini dan juga aku berharap pahalanya di sisi Allah. Fadha'aha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arakallah. Maka terserah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, silakan kau manfaatkan, silakan Anda pergunakan kebun Bayruha ini menurut apa yang Allah tunjuki kepada Anda. Itu luar biasa. Qala Anas melanjutkan ceritanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Bakhin, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa, menakjubkan. Itu merupakan harta yang beruntung, menguntungkan. Wa qad sami'tu ma, aku telah mendengar apa yang kau katakan tadi. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Sesungguhnya aku berpandangan agar engkau jadikan kebun Bayruha tersebut dibagikan kepada kerabat-kerabatmu. Itu. Faqala Abu Talhah pun berkata, af'alu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu aku akan laksanakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Lalu Abu Talhah pun membagi-bagikan lahan kebun kurma tersebut, lahan kebun kurma Bayruha kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya. Subhanallah. Jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini merupakan hadis yang sangat agung sekali, yang memberikan pelajaran yang sangat besar bagi setiap hamba yang membacanya. Di mana dalam hadis ini kita mendapati contoh seorang salafus saleh dari kalangan sahabat, yaitu Abu Talhah radhiyallahu anhu, yang mana di antara pelajaran yang bisa kita teladani dari beliau ialah bahwa dahulu para sahabat itu sangat cepat dan bersegera dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Terbukti sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Talhah dalam hadis ini. Ketika turun ayat tadi, Ali Imran ayat 92, di mana dalam ayat tersebut Allah Ta'ala jelaskan bahwa kebajikan sejati tidak akan bisa diperoleh sampai seseorang menginfakkan dari hartanya yang paling dia sukai. Ketika turun ayat tersebut, sontak Abu Talhah tanpa menunda, tanpa menanti-nantikan, langsung berusaha mengamalkan dan mempraktekkan ayat tersebut. Luar biasa. Dan hal ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali hanya oleh seseorang yang imannya sangat kuat sekali, yang yakin akan balasan Allah, yakin akan surga Allah. Oleh sebab itu, tidak banyak panjang berpikir, langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat tersebut, yang kemudian menyodorkan harta yang paling disayanginya, yaitu kebun kurma Bayruha, langsung diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkenankan untuk terserah beliau, mau dialokasikan kemana kebun kurma ini. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan mengapresiasi amalan besar Abu Talhah ini. Dia mengatakan sampai 2 kali, dzalika malun rabih,
dzalika malun rabih. Itu merupakan harta yang sangat menguntungkan. Itu merupakan harta yang sangat menguntungkan. Harta barulah dikatakan menguntungkan ketika telah didermakan di jalan Allah. Adapun harta yang masih ditimbun, dipertahankan, belum dinafkahkan, maka itu belum menjadi harta yang menguntungkan. Demikian. Dan Nabi SAW memberikan arahan kepada Abu Talhah agar kebun kurmanya ini dialokasikan, ya, dibagi-bagikan kepada kerabat famili beliau. Luar biasa. Dan diantara pelajaran yang bisa kita petik pula dari hadis ini ialah bahwa dalam bersodakoh pun ada skala prioritasnya. Di antara pihak yang paling berhak dan paling pantas untuk diutamakan dalam memberikan sodakoh ialah kerabat sendiri. Kerabat sendiri, ya, dari famili. Apakah itu kerabat dari bapak atau kerabat dari ibu, hendaknya harus diperhatikan. Jangan sampai ada seseorang yang begitu dermawan, sodakoh sana, sodakoh sini, namun ternyata masih banyak dari kerabatnya yang miskin, yang butuh bantuan. Ini jangan sampai terjadi. Yang betul ialah, ya, gemar bersodakoh kesana kemari, ya, dan juga memperhatikan kebutuhan kerabat dan famili. Jangan sampai seseorang sudah bangun masjid sana sini, bangun pesantren sana sini, tapi pamannya banyak yang melarat, bibi tantenya masih banyak yang kesusahan. Ini nggak benar yang seperti ini. Lihat, ini petunjuk Nabi SAW. Perhatikan kerabat, perhatikan paman, bibi, ya, perhatikan kakak, adik. Ya, perhatikan yang paling utama orang tua. Yang paling utama orang tua. Nomor satu, ya, ibu dan bapak. Demikian, ya. Ini sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi SAW. Ya, padahal kita tahu kebutuhan kaum muslimin di masa Rasulullah SAW tentu besar dan banyak. Namun Nabi SAW memberikan arahan agar kebun kurma ini dibagi-bagikan kepada Talhah, ya, ya, karena memang didapati famili Abu Talhah, ya, butuh uluran sodakoh. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya, ini luar biasa. Ya. Jadi ini adab yang kedua, yaitu hendaknya ada anjuran sodakoh yang didermakan itu adalah dari harta yang disayangi. Dan ini memang merupakan ujian keimanan. Ini memang merupakan ujian keimanan. Ya, itu. Tatkala seseorang hendak bersedekah, dia mengeluarkan dompetnya, lalu dia buka dompetnya, ternyata beragam lembarnya. Ada yang merah, ada yang biru, ada apa lagi? Ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang coklat. Ternyata yang keluar apa? Yang keluar apa? Patimura. Patimura udah gak ada sekarang, ya. Itu. Itu ujian keimanan. Ujian keimanan, demikian. Baik, ya. Dan juga tentu dalam rambu-rambu dalam sedekah, ya, rambu-rambu dalam sedekah yang diajarkan dalam Islam ialah juga jangan sampai seseorang bersedekah namun dia menelantarkan kewajiban nafkah, itu hingga dia membahayakan diri dan keluarga. Ini tidak benar, ya. Ini juga tidak benar, demikian. Namun ketika seseorang punya kelapangan rezeki, keluasan rezeki, jangan takut untuk, ya, mempersembahkan yang terbaik, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun, kata Allah taala, yang kalian telah infakkan, maka dia Allah pasti menggantinya. Ini nas Al-Qur'an. Ini nas Al-Qur'an. Allah yang kabarkan apa saja yang telah diinfakkan, Allah langsung yang pasti akan menggantinya.
dan kalau yang menggantinya adalah Allah, tentu ganti dari Allah adalah jauh lebih baik. Nah, baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab yang ketiga. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga yaitu tidak menunda-nunda pengeluaran zakat dari temponya. Tidak menunda-nunda pengeluaran zakat dari temponya. Baik, artinya seorang muslim yang memiliki harta di mana harta tersebut telah terpenuhi kriteria wajib zakat, maka ketika sudah tiba temponya itu mesti segera ditunaikan. Tidak boleh ditunda-tunda dan tidak boleh diakhirkan, demikian. Jika memang sudah tiba temponya. Dan kajian kita pada pagi hari ini itu terfokus pada bahasan adabnya. Adapun bahasan tentang rincian hukum, berbagai macam harta zakat, berapa nisabnya dan berapa yang mesti dikeluarkan dan bagaimana aturannya, maka ini kajiannya di kajian fikih harus dibahas secara komprehensif. Demikian. Adapun kita di sini hanya sampaikan adab-adab yang perlu diperhatikan. Ini adab yang ketiga. Baik. Dibawakan di sini hadis Ada hadis di sini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu." Barang siapa yang telah Allah berikan suatu harta yang sudah terkena kewajiban zakat, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya tersebut nanti pada hari kiamat akan dirubah menjadi seekor ular yang besar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari, bisa dilihat. Nabi mengatakan, maka pasti nanti di akhirat hartanya tersebut akan dirubah, akan dijadikan menjadi seekor ular. Seekor ular. Yang beliau terangkan di sini, muthila lahu maluhu syuja'an aqra' lahu zabibatan. Akan dirubah menjadi seekor ular, ular yang mengerikan, ular berbisa yang mempunyai 2 taring keluar dari mulutnya. Ini Sahih Bukhari. Lalu beliau sabdakan, yutawwaquhu yaumal qiyamah. Yang ular ini nantinya akan dililitkan ke leher orang tersebut pada hari kiamat. Ya'khudhu bilihzimataihi, yakni bisidqaihi. Yang mana ular ini nantinya dia akan mencengkram, akan mematuk kedua bagian pipi orang tersebut. Di mana ular tersebut akan bisa bicara, ana maluka, ana kanzuka. Aku ini dahulu adalah hartamu, aku ini dahulu adalah harta simpananmu. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut, yaitu surat Ali Imran ayat 180. Ali Imran ayat 180. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Artinya, janganlah sekali-kali orang yang bakhil, orang yang pelit terhadap karunia harta yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka anggap pelitnya mereka, kebakhilan mereka itu menjadi kebaikan untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, justru kebakhilan mereka itu akan menjadi keburukan untuk mereka. Lanjut ayatnya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, harta yang mereka bakhilkan tersebut, harta yang mereka tahan tersebut
akan dikalungkan ke leher mereka pada hari kiamat. Ini. Jadi hadis tadi, ya, cerita tentang ular itu menjadi tafsir untuk ayat ini. Allah berfirman tadi bahwa harta, ya, yang ditahan oleh mereka pada hari kiamat akan dikalungkan ke leher mereka. Apa tafsirnya? Tafsirnya ialah dijadikan sebagai seekor ular yang melilit leher mereka. Demikian. Walillahi mirathus samawati wal ard. Hanya milik Allah sajalah kekayaan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap segala apa yang kalian kerjakan itu Maha mengetahui. Ini. Maka, ya, ini adab ketiga yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang muslim yang punya keluasan harta hendaknya punya kepekaan dan kesadaran serta tanggung jawab untuk mengetahui dan mempelajari informasi terkait kewajiban zakat. Apakah harta yang dimiliki itu sudah terkena wajib zakat atau belum? Harus ada kepedulian. Jangan cuek-cuek saja. Jadi kaya raya tapi cuek, tidak memiliki kepedulian terhadap zakat. Ini bahaya ini. Dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa orang tersebut nanti pada hari kiamat, ya, bahwa harta yang selalu dia tahan, tidak dia tunaikan zakatnya, akan dirubah menjadi seekor ular yang mengerikan. Ular besar, ular berbisa, yang keluar darinya 2 taring tajam, ya, dililitkan ke lehernya yang akan mematuk-matuk bagian kedua pipinya. Subhanallah, mengerikan. Ya, ini. Jadi, ya, Nabi SAW tersebut Allah Ta'ala jelaskan bahwa mereka yang bakhil itu menyangka dengan cara bakhil ini akan menjadi kebaikan bagi mereka. Karena orang pelit itu menyangka dengan cara pelit menahan harta, tidak dizakati, tidak disodakohkan, mereka mengira dengan cara tersebut ya hartanya akan berkumpul semakin banyak dan semakin menguntungkan. Itu anggapan orang pelit. Allah katakan bal huwa syarrul lahum, justru cara begitu akan menjadi keburukan untuk mereka. Ya, sebagaimana tadi apa yang akan terjadi dan dia alami di hari kiamat. Demikian. Baik, ya. Dan kita di negeri kita saat ini terkait, ya, penunaian zakat ini masih mengandalkan kesadaran. Kita ulang. Di negeri kita saat ini, ya, terkait menunaikan zakat ini masih mengandalkan kesadaran. Artinya yang zakat yang sadar aja itu. Orang-orang kaya yang pada tidak sadar, pada tidak zakat. Demikian. Padahal dalam syariat Islam itu, ya, terkait pemungutan zakat dan penunaian zakat itu tidak mengandalkan kesadaran, tapi ulil amri turun langsung. Ulil amri turun langsung. Itu, ya, sebagaimana diterapkan oleh para khalifah terdahulu, itu ada list catatan siapa rakyat-rakyat yang, ya, terkena kewajiban zakat, itu ada catatannya. Ditagih, dikejar, dirazia, begitu, ya, sebagaimana diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya. Ya, adapun pada masa sekarang, ya, karena sekian banyak kekurangan yang ada, ya, penunaian zakat ini hanya mengandalkan apa? Kesadaran. Jadi yang zakat itu hanya yang sadar saja, ya, yang tidak sadar-sadar tidak zakat-zakat. Itu. Padahal dulu tegas. Bahkan di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, di awal-awal beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada sebagian rakyat yang membelot tidak mau menunaikan zakat dengan alasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, berarti kewajiban zakat sudah selesai. Itu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu. Ya. Jadi dalam syariat Islam itu perhatian terhadap zakat ini besar sekali, ya, dan itu diurus oleh ulil amri. Demikian. Dan alhamdulillah di negeri kita sudah ada Basnas dan semisalnya, ya,
namun masih banyak tentunya PR-PR yang perlu diperbaiki. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ini adab yang kelima, ya. Adab yang kelima. Adab yang kelima disebutkan di sini secara khusus, ya, yaitu ya tidak menelantarkan atau tidak menyepelekan pengeluaran zakat perhiasan. Pengeluaran zakat perhiasan ini, ya. Baik. Artinya di sini disebut ya sebuah hadis yang menunjukkan dalil bahwa ya emas yang dijadikan perhiasan, ya emas yang dijadikan perhiasan apabila kadarnya ya sudah mencapai nisab dan juga bertahan selama 1 tahun hijriyah, maka ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Bila tidak, ada ancamannya di sini. Dibawakan di sini hadisnya, ya. Hadis hadis yang sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan lain-lain. Ya, dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa pernah ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari membawa putrinya, yang di tangan putrinya tersebut ya terdapat dua gelang yang bobotnya cukup berat, terbuat dari emas. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada wanita tersebut, "Atu'tina zakata hadza?" Apakah kau mengeluarkan zakat ini, yakni zakat perhiasan tersebut? Maka wanita tersebut menjawab, "La, tidak." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayasurruki an yusawwirakillahu bihi ma yaumal qiyamah siwaraini min nar?" Apakah kau senang kalau nanti pada hari kiamat Allah akan ya gelangkan ya dengan kedua ya, disebabkan kedua perhiasan yang tidak dizakati ini, Allah gelangkan menjadi dua gelang dari api. Itu. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau mengingatkan sahabiat tersebut, apakah kau tunaikan zakat perhiasan ini? Demikian. Ketika dijawab tidak, beliau ingatkan, beliau wanti-wanti, awas kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka Allah akan rubah perhiasan tersebut menjadi api yang akan dipakai oleh orangnya nanti di akhirat. Itu. Ini hadis yang ya sanadnya hasan. Demikian. Baik. Jadi perlu diperhatikan ya oleh setiap orang ya. Dan ini khususnya dimiliki oleh kaum wanita. Kalau punya perhiasan ya, kalau punya perhiasan berupa emas atau perak ya, dan kadarnya telah mencapai nisab ya, serta bertahan di bawah kuasanya selama setahun ya, selama setahun hijriyah, maka pada saat itu ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Masih ada waktu ya sampai syuruk ya. Baik, adab yang ke-6. Adab yang ke-6 ya. Adab yang ke-6 yaitu ya, hendaknya tidak membatalkan pahala sedekah dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang diberi. Ini adab yang perlu diperhatikan, yaitu hendaknya tidak membatalkan pahala sedekah yang sudah ditunaikan dengan cara mengungkit-ungkit kembali sedekah yang sudah diberikan,
atau dengan cara menyakiti perasaan hati orang yang diberikan olehnya. Ini perlu diperhatikan. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa ya, sedekah yang telah didermakan itu masih ada peluang bisa lenyap pahalanya ketika dilakukan dua hal ini. Satu dari dua hal ini. Pertama, mengungkit-ungkit. Ya, mengungkit-ungkit kepada manusia. Yang kedua, menyakiti perasaan orang yang diberi. Ya, demikian. Baik. Ini berangkat dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian disebabkan karena mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang diberikan sedekah. Ini nas Al-Quran. Allah sampaikan, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Artinya, setiap sedekah yang telah didermakan, maka seseorang hendaknya terus berusaha menjaga hati, menjaga lisan. Dia rawat, dia jaga pahala sedekahnya tersebut. Demikian. Oleh sebab itu, sebaik-baik kiat dalam bersedekah ialah ketika sedekah telah dikeluarkan, sudah tutup cerita. Tutup cerita. Kalau sedekah sudah didermakan, tutup cerita. Jadikan sedekah tersebut antara diri dia dengan Allah saja. Jangan lisan ini gatal untuk menyebut-nyebut lagi. Demikian. Sebagian orang itu ada yang bersedekahnya itu menunggu terima kasih. Menunggu terima kasih, menunggu pengakuan. Itu. Demikian. Atau menunggu ya balas budi misalnya. Ini nggak benar yang seperti ini. Dimana kalau tidak diucapkan terima kasih, kalau sedekahnya tidak dielu-elukan, dia kecewa dan marah. Ini ada orang seperti ini. Orang seperti ini ada. Orang seperti ini ada. Oleh sebab itu, orang yang mengumpulkan sedekah, ya, orang yang mengumpulkan sedekah hendaknya jangan terima sedekah dari seseorang yang memang terkenal dengan sifat ini. Jangan. Itu. Ya, apalagi sedekahnya dibawa-bawa ke kepentingan politik, itu. Ya, pencitraan. Baru mau sedekah kalau diliput orang, kalau tidak diliput, kalau tidak diviralkan, nggak mau sedekah. Ini nggak benar yang seperti itu. Ya, ini nggak benar. Ya, demikian. Makanya ya, sedekah dari orang-orang seperti ini, ya, berbahaya. Demikian. Berbahaya untuk kedepannya. Ya, misalnya menyumbang pembangunan pesantren, menyumbang pembangunan masjid, kemudian nyetir-nyetir pesan-pesan, nanti begini ya, nanti begitu ya. Kalau sedekah aja udah. Itu. Demikian. Ya. Jangan pesan-pesan ikut seleraan. Itu. Ini nggak benar. Ini bahaya. Nanti ketika tidak dipenuhi keinginannya, dia akan ungkit-ungkit. Ini pesantren saya yang dirikan misalnya. Wah, ini repot yang seperti ini. Ya. Makanya kalau orang-orang yang terkenal dengan sifat seperti ini, jangan diterima sedekahnya. Karena dia akan merusak dan mengganggu dakwah itu. Dan mengganggu ya kegiatan-kegiatan lain di kemudian hari. Demikian. Baik. Jadi kalau mau sedekah lepas. Ya. Serahkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mau orang ingat, orang lupa, nggak ada urusan. Itu kalau orangnya ikhlas. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ini ya. Ini adab ke-6. Sudah. Tutup. Kalau sudah bersedekah, tutup cerita sudah. Jangan diungkit-ungkit dan jangan ya menyakiti perasaan orang yang diberi. Demikian. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab yang ke-7. Ya, adab yang ke-7.
Adab yang ketujuh ini disebutkan yaitu ikhlas dalam bersedekah. Ikhlas dalam bersedekah. Ada kaitan dengan adab sebelumnya. Jadi adab sebelumnya itu tadi, ya, seseorang sekalipun ketika bersedekah awalnya dia ikhlas, tapi kalau di kemudian hari dia ungkit-ungkit, dia sakiti orang yang menerima, batal itu pahalanya. Sekalipun tadi awalnya ikhlas. Ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan ayat tadi. Demikian. Maka sayangilah sedekah-sedekah kita. Sayangi sedekah-sedekah kita. Belum lagi kalau nilai-nilainya besar. Ya, belum lagi kalau nilainya besar, jutaan, ratusan juta, miliaran, sudah sayangi pahalanya. Ya. Sayangi pahalanya. Baik. Nah, ini adab ke-8, ya, adab ke-7 tadi adalah ikhlas. Ikhlas dalam bersedekah. Ya, dibawakan dalil di sini. Hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Artinya, sesungguhnya Allah, Dia tidak akan menerima dari amalan kecuali amalan yang murni karenanya, ikhlas, dan diharapkan tersebut hanya wajahnya saja, Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa amalan yang diterima di antara syaratnya ialah mesti ikhlas. Amalan mau sehebat sebanyak apapun kalau tidak ikhlas, tidak ada yang diterima. Nah, itu. Oleh sebab itu mari kita perhatikan kembali niat-niat kita dalam beramal. Salah satunya dalam bersedekah. Sudah, harapkan wajah Allah saja dari sedekah yang ditunaikan. Bukan carmuk. Apa carmuk? Cari muka. Ini repot ini. Ya, ini sudah singkirkan. Yang seperti ini jangan sampai mengotori sedekah kita. Demikian. Sampai sekalipun orang yang diberikan sedekah, kalaupun dia akhirnya mengecewakan, tetap jangan diungkit. Jangan disakiti. Itu ya. Sebagian orang balas, ya, ketika misalnya yang diberi sedekah ini tidak tahu diri, ternyata malah diungkit-ungkit. Jangan, sudah, biarkan saja dia yang dosa. Itu kita jangan ikut berdosa. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sedikit lagi. Adab ke-8. Adab ke-8 ialah adanya anjuran untuk menyembunyikan sedekah. Ada anjuran untuk menyembunyikan sedekah. Dan ini yang paling afdol, ini yang paling utama. Ya, ada anjuran untuk sedekah sunnah, ya, sedekah yang dianjurkan, ada anjuran untuk menyembunyikannya. Baik. Ya. Demikian, sebisa mungkin disembunyikan. Sebisa mungkin hanya kita yang tahu. Sebisa mungkin hanya kita dengan Allah saja, sudah. Demikian. Ya, dibawakan dalil di sini. Ada hadis yang sahih muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang terkenal. Beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." Artinya, ada 7 golongan manusia yang Allah kelak akan naungi mereka. Ya, Allah kelak akan menaungi mereka pada naungannya, ya, di hari di mana tidak ada sama sekali naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Ada 7. Salah satunya siapa? Ya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dari 7 golongan tersebut adalah seseorang yang telah mensedekahkan suatu sedekah, lalu dia sembunyikan sedekah tersebut sampai-sampai, ya, tangan kirinya mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dalam syarah hadis dijelaskan, ulama jelaskan, maksudnya ialah ini saking disembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang
disodakohkan oleh tangan kanannya. Itu. Ya. Jangan seperti sebagian orang yang lisannya gatel. Gatel kalau nggak cerita tuh gatel. Itu. Kalau nggak cerita gatel, ya. Rasanya pengen se-RT, se-RW, sekampung tahu semua sodakoh dia. Ini nggak benar. Ya, dan niat yang salah ini. Ya, kalau tadi mencari pengakuan, gila hormat, cari panggung dan seterusnya, ini nggak benar. Ya, singkirkan yang seperti itu. Ada anjuran di sini, sembunyikan. Kenapa? Karena keutamaannya menyembunyikan sodakoh ini, ya, akan sangat lebih menjaga keikhlasan. Baik. Yang terakhir yang ke-9, berhubung sudah bunyi tadi syuruknya. Yang ke-9 ialah dibolehkan menampakkan sodakoh jika memang ada maslahatnya. Dibolehkan menampakkan sodakoh jika memang ada maslahatnya. Jadi tadi yang dianjurkan apa? Disembunyikan. Sebisa mungkin disembunyikan. Tapi kalau ada maslahat bila ditampakkan, itu dibolehkan dan dibenarkan. Apa di antara contoh maslahat? Contohnya ialah memberikan contoh dan teladan kepada orang lain. Nah, itu. Dan tentu ini syaratnya harus betul-betul menjaga hati. Murni. Motivasi dia menampakkan sodakohnya adalah agar diikuti dan dicontoh oleh orang lain. Nah, itu. Misalnya dia mengajarkan kepada anaknya, ya, dilihat ya, anaknya lihat bapaknya sodakoh. Supaya anaknya contoh, bapak saya dulu tuh rajin sodakoh. Ah, itu. Dan seterusnya. Jadi kalau ada maslahat boleh, ya, menampakkan sodakoh. Tapi kalau menampakkan sodakoh itu akhirnya tidak ikhlas, maka ini yang tercela. Demikian. Baik, ya, kita ringkas. Sudah ini waktunya. Disebutkan ya dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah ayat 271. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi. Jika kalian tampakkan sodakoh-sodakoh kalian, maka itu bagus, itu baik. Kalau apa tadi? Kalau ada maslahatnya, supaya orang lain banyak mencontoh dan mengikuti dengan tetap menjaga keikhlasan. Ini dalilnya. Lanjutan ayatnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi jika kalian sembunyikan sedekah tersebut dan kalian berikan kepada para orang, maka itu lebih baik bagi kalian. Lihat. Jadi dalam ayat ini menjadi dalil yang membenarkan sedekah terang-terangan boleh, ya. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih utama. Itu. Ya, jadi boleh dua-duanya. Hanya saja tadi, ya, ada anjuran untuk menyembunyikan, tapi kalau ada maslahat silakan untuk ditampakkan. Maslahatnya ialah agar dicontoh oleh orang lain. Demikian. Dan terakhir sebelum ditutup materinya, ketika kita mendapati orang lain ada yang bersedekah secara terang-terangan ditampakkan, kita selaku saudaranya wajib husnudzon. Itu. Ini pegang kuat-kuat ini. Ini ketika kita menyikapi orang lain. Kalau kita dapati ada orang lain, dia memperlihatkan, dia menampakkan, dia terang-terangan sedekahnya, kewajiban kita sebagai saudaranya wajib husnudzon, berbaik sangka. Tidak boleh suudzon. Tidak boleh suudzon. Karena suudzon dalam masalah ini itu seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin itu dahulu, kalau mereka lihat para sahabat bersedekah, mereka berkomentar begini. Kalau sahabat sedekahnya banyak, mereka komentarnya begini, dasar riya. Kalau ada sahabat yang sedekahnya tidak banyak atau sedikit, komentar mereka, Allah tidak butuh sedekah yang seperti itu. Lihat, ini namanya julid. Apa julid? Ini ya, julid. Ya, ini julid seperti ini sifat orang munafik ini. Jadi orang munafik itu tukang komen miring kalau ada orang sedekah. Sedekahnya dibilang apa tadi? Riya. Sedekah sedikit dibilang apa? Butuh sedekah dikit begitu. Ini julid namanya. Kita jangan. Kalau ada orang seperti itu udah husnudzon. Kita doakan semoga Allah berkahi, semoga Allah terima sedekahnya. Baik, demikian kurang mohon maaf.
dipersilakan jika ada yang disampaikan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Selesai kita dari bab tersebut. Insyaallah pada bulan berikutnya memasuki bab ke-12 ya. Bab yang berjudul adab-adab dalam berhaji dan umrah. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Silakan kalau dia sampaikan. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi ada terkait dengan zakat perhiasan. Selama ini kan khususnya orang awam yang berpendapat bahwa khusus untuk perhiasan itu tidak dikenakan zakat. Kebetulan tadi disebutkan hadisnya Hasan. Jadi buat kami itu jadi pertanyaan, apakah memang selama ini kita salah menafsirkan? Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Baik. Ini tentang zakat perhiasan ya. Jadi emasnya ini ya dijadikan perhiasan, dipakai ya oleh wanita. Itu ya. Misalnya selama ini ada anggapan itu tidak menjadi objek wajib zakat gitu ya. Karena ya emas yang terkena zakat misalnya adalah emas yang jadi alat tukar misalnya. Ya. Maka jawabnya begini. Ini masalah zakat perhiasan memang dibicarakan oleh para ulama. Dan nampaknya ya khilaf pun ada, perbedaan pendapat pun ada dalam masalah itu, dalam masalah tersebut ya. Namun ya sebagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ya dalam menyikapi setiap khilaf perbedaan para ulama adalah kalau sudah ada dalil, pegang dalil. Kalau sudah ada dalil, pegang dalil dengan tetap menghormati kalau ada pendapat lain yang tidak demikian. Tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim kalau sudah ketemu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib pegang. Karena kita di alam kubur akan ditanya siapa Nabi Anda? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan di samping tadi yang kita bacakan ada juga riwayat ya yang sahih ada tentang hal tersebut ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya kepada wanita yang punya emas perhiasan namun belum dikeluarkan zakatnya, belum ingatkan. Bahkan tadi cara mengingatkan beliau diingatkan dengan ancaman neraka seperti itu. Ada demikian. Jadi gitu saja. Ya, kalau sudah ada hadis, ada dalil, kewajiban kita pegang dalil. Ada demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, tinggal kedepannya ya diperbaiki lagi. Dan tadi ya tidak setiap emas perhiasan itu langsung terkena kewajiban zakat. Ada kriterianya ya. Dua hal tadi, nisab dan haul. Ya, nisab dan haul. Nisab itu adalah kadar minimal ya. Dan untuk zakat untuk zakat emas ya, singkatnya ialah 85 gram. 85 gram. Itu artinya kalau punya emasnya belum sampai sekadar itu ya belum terkena kewajiban zakat. Itu baru syarat, itu yang pertama. Yang kedua, haul. Itu emas perhiasan 85 gram atau lebih itu bertahan di kuasa dia selama 1 tahun hijriyah. Kalau belum genap setahun tiba-tiba udah raib, udah kepake kah, udah apa, tidak terkena kewajiban zakat. Luar biasa. Jadi peran kewajiban zakat itu penting dalam Islam, namun juga tidak menyulitkan. Ya, artinya orang-orang yang tidak terkena zakat ya jangan diwajibkan zakat seperti itu. Itu Pak ya. Kurang lebih mohon maaf. Allah alam. Silakan kalau masih ada. Silakan Ibu. Mic-nya dikasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi
Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga ibu dan kita semua dalam kebaikan. Ya. Kalau bank ini maksud ya, bank ribawi ya, yang memang melayani berbagai pelayanan ribawi ya, jelas ya, terlarang dalam syariat Islam. Ada demikian dan berat ya, berat pertanggungjawaban nanti di akhirat, berat. Ada demikian. Ini kita sedang ya, saya bicara secara umum ya, global. Saya tidak sedang menghukumi individu tertentu. Ini nasihat, ini nasihat. Ada demikian. Sehingga ya, ibu sebutkan contoh seperti itu atau contoh-contoh lain. Pokoknya ya, kalau penghasilan yang diperoleh itu dari jalan yang tidak Allah halalkan ya, maka hasilnya untuk disodakohkan pun juga ya tidak Allah terima. Ada demikian. Berdasarkan hadis tadi. Dan saya menjawab apa adanya ya, ada demikian. Begitu Bu. Sehingga nasihatnya ya, untuk kedepannya diperbaiki, bertaubat ya, berhijrah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum ajal tiba. Dan semoga Allah Ta'ala berikan husnul khatimah kepada kita dan kaum muslimin. Ada demikian. Baik, itu aja Bu. Nah, Allah a'lam. Afwan. Apa lagi? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara, akhir-akhir ini kan sedang kampanye politik. Banyak dari pihak-pihak yang ingin dia terpilih gitu kan. Kemudian dia sedekah dengan janji-janji tertentu atau terpilih bagi dia. Nah, sekarang sikap kita apakah kita menerima atau tidak kalau diberi sedekah? Kita takut kalau terima salah, kalau nggak terima itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Pertama, sebelum saya jawab ya, seorang dai itu ya punya kewajiban untuk menyampaikan apa adanya ya. Pro kontra terserah. Pro kontra terserah. Nanti masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pilihannya. Ya. Dan saya di sini selaku dai ya wajib sampaikan apa adanya. Petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama ya telah memfatwakan akan hal tersebut, ya, bahwa pemberian dari calon pemimpin ya ketika kampanye, itu ya, yang mana pemberian ini pemberian yang bersyarat, itu dia pesan harus dipilih, harus begini, harus begitu, ya, maka kata ulama ini riswah, ini termasuk sogok. Ya, ini fatwa ulama, bukan saya. Saya cuma menyampaikan fatwa ulama seperti itu. Demikian. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "La'anallahu ar-rashiya wal murtashi." Allah telah melaknat orang yang memberikan sogok dan orang yang disogok. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya. Maka kita ketika membaca hadis ini sudah cari selamat. Demikian. Cari selamat. Seperti itu. Dan ya, kalau ada calon pemimpin tadi yang datang kemudian menawarkan sodako dan seterusnya, ya dipertegas saja dari awal. Bapak kalau mau sodako silakan, kita akan terima, tapi tanpa syarat. Itu. Demikian. Kalau sodako aja, seperti. Tapi kalau bapak sodakohnya pesan-pesan begini dan seterusnya, maaf ini nggak bisa. Dan kejadian di sebagian daerah itu ada calon wakil itu ya, calon itu nyumbang sajadah karpet sajadah ke masjid. Ketika kalah, diambil lagi. Gendeng. Ini yang nggak benar. Itu dalam hadis disebutkan orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti anjing yang itu, ya, menelan kembali muntahnya. Naudzubillah. Ini nggak benar ya seperti itu ya. Jadi kita Pak, dipertegas saja di awal. Kalau mau sodako aja Pak. Pahala Pak. Menang nggak menang udah itu takdir Allah.
Nah itu. Dan alhamdulillah dari pemerintah pun juga ya menindak tegas itu ya. Kita lihat ada baliho-baliho ya, memberi peringatan melarang dari politik uang dan seterusnya. Ini kan bagus. Jangan udah. Seperti itu. Demikian ya. Apalagi dibuat perumpamaan ya, kalau pemberiannya 100.000 untuk 5 tahun ke depan, berarti seharinya berapa dan seterusnya. Itu. Gitu aja Pak. Demikian. Allahu taala alam. Dan sebetulnya untuk jadi calon itu tunjukkan saja prestasi ya itu. Prestasinya aja tunjukkan ya. Jangan instan serangan fajar seperti itu, enggak. Allahu alam. Ya, apalagi? Apa gimana? Cukup ya, nanti kita ngobrol saja sambil santai. Kurang lebih maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah taala senantiasa menjaga seluruh jamaah Masjid Nurul Iman. Semoga Allah taala mudahkan semua urusannya. Allah taala berikan rezeki yang halal, yang thayyib, dan Allah berkahi seluruh hidup kita. Dan semoga Allah taala memberikan kepada kita semua akhir hidup yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.